Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Cimayatus Solicah MP selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi hama. Sebelumnya perkenalkan saya Oktaviani Kristina Yosepin Syahaan dengan NIM 122 dan berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Berikutnya pemaparan materi presentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kintara Liana Hikari dengan NIM 121. Pada diskusi kali ini, kami akan menyampaikan mengenai klasifikasi hama. Sebelum melakukan klasifikasi hama, tentu saja kita harus mengetahui apa itu hama. Hama sendiri dapat didefinisikan sebagai semua hewan ataupun organisme yang menyerang tanaman dan aktivitas hidupnya, dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, perkebunan, dan sayur-sayuran, sehingga dapat memberikan dampak kerugian secara ekonomis. Sedangkan dalam artian luas, hama berarti semua bentuk gangguan, baik pada manusia, ternak, maupun tanaman. Salah satu kerugian terbesar akibat hama adalah gagal panen. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan klasifikasi hama. Klasifikasi hama sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan yang dapat disebabkan oleh hama tertentu, sehingga dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam upaya mengendalikan hama yang sesuai. Klasifikasi hama sendiri juga bertujuan untuk menentukan bagian-bagian tubuh hama sehingga dapat dibedakan dari cara menyerangnya. Klasifikasi yang akan kita lakukan pada diskusi kali ini adalah klasifikasi hama berdasarkan morfologi dan berdasarkan gejala kerusakan serta bagian tanaman yang terserang. Nama saya Oktaviani Kristina Yosepin Syahaan dengan NIM 122 akan menjelaskan mengenai klasifikasi hama berdasarkan morfologi. Yang pertama, filum Asclepites. Anggota filum Asclepites yang banyak dikenal berperan sebagai hama tanaman adalah anggota kelas Nematoda. Secara umum, ciri-ciri anggota kelas Nematoda tersebut antara lain tubuh tidak bersegmen atau tidak beruas, bilateral simetris atau setungkup dan tidak memiliki alat gerak, dan tubuh terbungkus oleh kutikula dan bersifat transparan. Contoh dari Nematoda ini adalah Hirmanila oryzae, yaitu nematoda akar padi. Gejala cacing nematoda pada daun biasanya dimulai dengan daun menguning, kusam, dan tidak segar. Kemudian daun menjadi gugur sehingga daun pada tajuk tampak tidak lebat. Penyebaran tanaman yang terserang nematoda biasanya terserang secara sedangkan gejala pada akar ditandai dengan perakaran serabut yang berkurang, pohon tanaman mudah digoyang dan dicabut bila kerusakan sangat berat, dan bila perakaran dibongkar, pada struktur akar biasanya tinggal akar utama dan sekunder, sedang akar tersier dan serabut telah mengalahkan atau kehancuran. Lebih lanjut, pada perakaran yang rusak ini biasanya sering ditemukan lapisan hifa jamur atau kutu putih, sehingga penting mengira bahwa inilah penyebab dari rusaknya akar tanaman. 2. Filum molluska. Dari filum molluska ini yang anggotanya berperan sebagai hama adalah dari kelas Gastropoda, yang salah satu jenisnya adalah siput dan bekicot. Secara umum, ciri-ciri anggota kelas Gastropoda tersebut adalah sebagai berikut, yaitu memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkang yang keras, memiliki 2 pasang antena yang masing-masing ujungnya mata, dan di sebelah bawah terdapat area mulut yang dilengkapi dengan gigi parut atau radula. Pada hewan ini biasanya lubang gede terdapat di bagian samping sebelah kanan, sedangkan anus dan lubang pernafasan terdapat di bagian tepi mantel tubuh dekat dengan cangkang. Siput ini bersifat hermaprodit sehingga setiap individu dapat menghasilkan sejumlah telur fertil. Perkenalkan, nama saya Rifka Putri Arifka dengan NIM 123. Saya akan melanjutkan klasifikasi hama berdasarkan morfologi, yaitu filum Chordata. Pada filum ini, yang biasanya tergolong hama adalah pada kelas Mamalia, tapi tidak seluruh kelas Mamalia, yaitu hanya bangsa kera, babi, beruang, musang, serta bangsa binatang pengerat. Ciri-ciri dari kelas Mamalia ini yaitu seluruh tubuhnya dilindungi oleh rambut-rambut halus, sudah dilengkapi oleh kelenjar susu, umumnya dapat melahirkan, serta temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan. Contoh hama dari kelas Mamalia ini yaitu tikus dan bajing. Yang selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Filum ini yang termasuk hama yaitu kelas Arachnida dan kelas Insecta. Ciri-ciri dari kelas Arachnida yaitu memiliki tubuh yang terbagi atas 2 daerah, yaitu daerah cephalothorax, gabungan saput dan toraks, dan daerah abdomen. Memiliki 4 pasang kaki dan beruas, dan tidak memiliki antena. Sedangkan ciri-ciri kelas Insecta yaitu memiliki tubuh yang terdiri dari ruas-ruas atau segmen dan terbagi dalam 3 daerah, yaitu saput, toraks, dan abdomen, memiliki kaki 3 pasang dan antena 2 pasang, memiliki 2 pasang sayap, tetapi ada yang memiliki 1 pasang sayap dan tidak memiliki sama sekali, dan kelas Insecta memiliki beberapa ordo yang merupakan hama tanaman. Contoh dari kelas Arachnida yaitu hama tungau kuning, hama tungau merah, dan hama tungau jingga. Sedangkan dari kelas Insecta ada ordo Coleoptera, yaitu kumbang, ordo Homoptera yaitu kutu ngereng, dan ordo Diptera yaitu bangsa lalat, ordo Hemiptera yaitu bangsa kepik, ordo Orthoptera yaitu belalang, dan ordo Lepidoptera yaitu bangsa ulat dan kupu-kupu.
Selanjutnya yaitu ada hama berdasarkan gejala kerusakan dan bagian yang terserang. Yang pertama yaitu ada hama puru, hama penyebab puru. Hama puru yakni spesies hama yang menimbulkan gejala serangan berupa puru pada bagian tanaman yang diserang. Puru atau sering disebut dengan gal merupakan pertumbuhan yang tidak normal atau pertumbuhan berlebih pada jaringan tanaman yang disebabkan oleh serangan organisme. Pertumbuhan puru ini biasanya disebabkan oleh cedera mekanis dari serangga, tungau, nematoda, jamur, dan bakteri. Contoh dari hama penyebab puru yaitu yang pertama, Frontarinia spp yang menyerang pada daun mangga. Lalu ada Meloidogyne spp yang menyerang akar tanaman seperti tomat, cabai, tembakau, dan terong. Lalu ada Orseolia oryzae atau hama ganjur, yaitu yang menyebabkan puru pada daun dan batang padi. Serta ada Anguinia trifici, yaitu yang menyebabkan puru pada biji gandum. Perkenalkan, saya Nabila Kinanti Putri Arianto dengan NIM 134210124. Saya akan melanjutkan rekan saya Rifka yang menjelaskan klasifikasi hama yang dibedakan berdasarkan gejala kerusakan dan bagian tanaman yang terserang. Sini ada hama pemakan. Hama pemakan merupakan hama yang menyerang tanaman dengan cara memakan bagian tanaman yang terserang, misalnya daun. Akan tetapi, bagian tanaman lainnya juga dapat terserang hama jenis pemakan. Hama pemakan umumnya menyerang tanaman dengan cara memakan bagian tumbuhan mulai dari pinggir menuju ke tengah. Gejala kerusakan yang diakibatkan oleh hama pemakan yaitu terdapat lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang terserang. Contoh hama pemakan ada Spodopetra litura atau ulat grayak atau ulat tentara. Hama pada berbagai tanaman biasanya yang menyerang pada malam hari, pada siang hari bersembunyi di bawah tanaman, tangkai daun, dan tanah. Selain itu juga terdapat Leucophilis spp, hama ulat pemakan akar tanaman ketela pohon tebu, dan lain-lain. Selanjutnya ada hama penggerek atau borer, yaitu hama yang menyerang tanaman dengan cara melubangi atau mengebor. Hama tersebut masuk dan tinggal dalam bagian tanaman yang diserang, yakni ubi, batang, buah, maupun pucuk. Umumnya ordo Lepidoptera, ordo Coleoptera, dan ordo Diptera, termasuk hama penggerek dengan tipe alat mulut penggigit. Contohnya next. Yang pertama, terdapat Chilosaccaripagus, hama penggerek batang tebu. Lalu Ostrina nubialis atau European corn borer, hama penyebab kerusakan yang parah pada tanaman jagung. Selanjutnya, Silas formicarius, hama penggerek ubi, ketela, rambat, atau ubi jalar. Selanjutnya, Silo intertulas, hama penggerek batang padi. Hypothenemus hampei, yaitu hama penggerek buah kopi, dan hama penggerek pojok tebu. Selanjutnya, terdapat hama penghisap. Hama penghisap adalah hama yang menyerang tanaman dengan cara menusukkan alat mulut berupa belalai hisap cairan tanaman atau plensap. Umumnya termasuk Hemiptera dan Homoptera, kecuali Aphids, serta memiliki tipe alat mulut pencucuk penghisap atau penghisap saja. Hama tersebut merusak dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, bahkan matinya jaringan tanaman yang diserang. Selain itu, hama penghisap dapat menjadi faktor penyakit yang mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Gejala kerusakan yang diakibatkan oleh hama penghisap yakni gal dan kering, kerdil, bleaching, menguning dan kering, serta padi menjadi hampa. Contoh dari hama penghisap beserta bagian tanaman yang terserang terdapat yang pertama ada garing coklat atau Nila parvata lugens, hama penghisap pada padi, walang sangit, Leptocoryza oratorius, hama penghisap pada padi, dan hama kutu jeruk. Perkenalkan, saya Ansali Santari dengan NIM 134210125 akan melanjutkan klasifikasi hama berdasarkan gejala kerusakan dan bagian yang terserang. Selanjutnya ada hama penggulung atau leaf roller, yaitu merupakan spesies serangga hama yang menimbulkan gejala serangan pada daun yang ditunjukkan oleh tergulungnya daun. Hama ini akan membuat gulungan pada daun sebelum makan daun tanaman inangnya. Gejala serangan dicirikan dengan terbentuknya gulungan pada daun yang terdapat larva yang memakan dari dalam daun. Hama penggulung biasanya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa dan akan keluar dari gulungan tersebut setelah menjadi imago. Contoh hama penggulung yaitu yang pertama ada Erionatatrax atau hama penggulung daun pisang, dan juga ada hama penggulung pucuk teh. Selanjutnya ada hama penyebab busuk buah. Hama ini meletakkan telurnya pada buah berbagai tanaman seperti jambu, belimbing tomat, cabai semangka, dan masih banyak lagi. Larva yang baru menetas akan langsung menyerang jaringan buah hingga busuk dan gugur. Contoh dari hama penyebab busuk buah yaitu ada Bactrochera dorsalis, Dacus spp, Ratus spp, dan Pteropus vampirus. Yang terakhir ada hama pemborok.
Hama ini merusak tanaman dengan cara menggorok atau melubangi dan masuk ke dalam bagian tanaman yang diserang, yakni daun. Hama penggorok akan meletakkan telur di dalam jaringan permukaan daun dengan cara menusukkan ovipositor, lalu larva yang menetas di dalam daging daun akan langsung menggorok daun sehingga pada daun terdapat alur-alur bekas korokan yang berliku-liku. Gejala serangan yang dicirikan dengan adanya liang borok beralur putih bening pada bagian mesofil daun. Apabila liang borokan dibuka, akan terlihat larva aktif bergerak. Contoh dari hama penggorok yaitu yang pertama ada hama penggorok daun jeruk, lalu ada Liriomiza sp. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan kami lanjutkan di Zoom.